Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Forsa, kembali lagi bersama kami di forsa.co. Selamat sore semuanya, teman-teman yang ada di sini dan teman-teman yang ada di rumah. Selamat sore Pak Widodo. Selamat sore. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Erla. Jadi sore hari ini kita bersama salah satu pegiat sejarah yang ada di Srengat. Mungkin Pak Widodo bisa kenalan sama teman-teman terlebih dahulu. Iya, saya nama Insan Widodo, pegiat sejarah, ya, sejarah nasional dan juga khususnya tentang Srengat, ya, yang dulunya pernah menjadi status pemerintahan Kabupaten Srengat. Kabupaten Srengat. Saat ini kesibukannya apa, Pak? Setelah kami purna, ya, dari PNS, itu tetap kita passion kami adalah untuk berburu dokumen, menggali sumber-sumber sejarah, khususnya sejarah lokal. Karena sejarah lokal itu lebih penting menurut saya daripada sejarah nasional, karena itu bisa merekonstruksi sejarah lokal ke tingkat sejarah yang lebih di atasnya. Ini sangat bersejarah. Bisa kita lihat ini perpustakaan milik Pak Widodo ya? Ini sebetulnya perpustakaan di bawah naungan pemerintah kelurahan. Dan sebagian bukunya juga merupakan sumbangan dari pemerintah daerah melalui dinas perpustakaan. Ya. Ini sudah lama Pak perpustakaannya? 2017. Ya. Ini dibuka untuk umum, Pak? Iya, umum. Oh, ya, untuk umum ya? Iya, umum. Mungkin teman-teman masih banyak yang belum tahu nih Pak kalau ada perpustakaan di Srengat. Ya, itulah memang perpustakaan ya saat ini memang digalakkan, tetapi mengenai minat daripada publik itu sepertinya kurang ya. Apalagi ini merupakan literasi yang sifatnya literasi dokumenter, yang literasinya sangat penting sekali karena berkaitan dengan perjalanan sejarah bangsa dan sejarah daerah kita. Dan ini memang harus warga lokal itu harus mengetahui, ya, jangan sampai tidak tahu atau ada generasi yang tidak tahu sama sekali tentang asal-usul daerahnya. Makanya di sini dikhususkan perpustakaan dengan literasi dokumenter sebagian besar. Khusus gitu. Berarti ya Pak? Iya. Bisa kita lihat di sekitar kita ini ada dokumen-dokumen. Jadi ini juga hasil dari perburuan dokumenter tadi ya Pak? Perburuan dokumen itu tidak ujuk-ujuk tapi sudah kita awali berapa tahun sebelumnya, ya. Dan di antara dokumen-dokumen yang kami temukan itu ada tonggak sejarah yang paling penting, yang merubah zaman secara besar-besaran, yaitu ketika peristiwa Perang Jawa III, yaitu 1825 sampai 1830 yang dipimpin oleh Raden Mas Ontowiryo atau Pangeran Diponegoro. Nah, disitulah tonggak sejarah yang paling urgen banget itu loh. Jadi sebelum dan sesudahnya itu ada terjadi suatu banyak peristiwa, baik itu budaya, baik sejarahnya, ya, dan keagamaan juga itu termasuk di situ. Ya. Jadi kalau bicara sejarah itu kan panjang ya Pak, apalagi sejarah di sekitar kita, tapi masih banyak yang belum tahu. Kalau saya kan rumahnya Begelen Pak, Begelen Srengat. Itu Begelen, kan ya. Pasti kalau dari beberapa literasi yang saya baca itu berhubungan dengan Diponegoro kan ya Pak? Iya betul, iya Bagelenan Srengat itu ada kesamaan nama suatu daerah di Kam Prajurit Diponegoro yang ada di Jawa Tengah. Jadi itu dulu ceritanya memang panjang sekali bahwa Srengat dan Blitar ini adalah termasuk kam bagi migrasi pengikut atau laskar Diponegoro yang terdiri dari 5 strata sosial, yaitu bangsawan priayi atau ulama, terus laskar, para pedagang,
rakyat jelata. Jelata. Nah, gitu. Kalau bicara tentang Serengat nih Pak, kan masih banyak yang belum tahu terkait sejarah dari Serengat. Sebenarnya arti dari Serengat itu apa Pak? Nah, begini. Kalau asal usul sebuah nama, ya suatu daerah, itu ada ilmunya sendiri, yaitu toponimi. Toponimi itu adalah keilmuan bidang linguistik yang membahas tentang asal usul sebuah nama. Apa saja asal usul sebuah nama itu dengan ilmu itu. Tetapi untuk Serengat sendiri terjadi suatu perubahan artikulasi ucapan. Sebelum Serengat itu adalah Seringat. Sebelum Seringat adalah Saringat. Ini ada ceritanya panjang. Karena Serengat itu adalah punya status pemerintahan, dulunya adalah Kabupaten Serengat. Sebelum Kabupaten Blitar secara yuridis formal terbentuk. Jadi Serengat ini memang lebih dulu dan lebih tua. Serengat itu lebih dulu dan lebih tua dari Blitar. Lantas gimana Pak prosesnya kok sekarang itu Serengat menjadi kecamatan dan kabupatennya Blitar? Itu kan Ya, pasti melalui proses yang sangat panjang dan Ya, tidak itu- hanya 1 tahun 2 tahun gitu Pak. Ya, itu ada sejarahnya. Sejarahnya itu saya bercerita ini berdasarkan Ya. dokumen-dokumen ini ya. Oh, Semuanya iya. itu adalah berdasarkan dokumen. Jadi begini, Serengat itu dulu Kabupaten Serengat yang pada periode 1765 sampai 1830 Iya. ya. Ada para bupati-bupati yang pernah menjabat di Serengat, yaitu antaranya Bupati Rekso Kusumo Kertodirjo. Ya. Kertodirjo. Terus ada lagi Bupati Raden Mas Tumenggung Mertodiningrat 2, 2. Raden Ngabei Mertokusumo, Raden Mas Tumenggung Brotokusumo, dan satunya ya itu yang diantaranya seperti itu ya. Jadi Serengat ini merupakan status pemerintahan kabupaten ya sebelum Blitar ya. Buktinya apa? Nah, bukti-bukti atau dokumen yang menunjukkan bahwa Serengat itu kabupaten. Pertama, ada dokumen yang menunjukkan nama-nama bupati. Itu ini dokumennya di sini ya. Dokumennya di sini itu adalah menunjukkan, nah ini Raden Tumenggung Mertodiningrat Rigen van Seringat. Nah, ini salah satu bupati yang ada di Serengat. Lalu bukti lainnya bahwa bupati-bupati tersebut makamnya bisa kita kunjungi sekarang, yaitu ada di Setono Gedong Trenggalek. Di situ adalah komplek pemakaman bupati-bupati Serengat dan juga bupati-bupati yang lainnya. Lalu bukti-bukti yang lainnya, catatan di Almenak. Almenak sudah paham ya Almenak ya. Almenak itu catatan merupakan ringkasan yang isinya itu jabatan-jabatan dalam satu pemerintahan di sini ya. Di situ disebutkan nama-nama bupati Serengat juga ada. Ya. Lalu bukti lainnya, lokasinya kira-kira mana? Kalau Serengat itu memang kabupaten, ya. Jadi kita telusuri begini. Setelah status kabupaten Serengat itu dihapus berdasarkan resolusi 31 Desember 1830, ya, karena adanya peristiwa kekalahan Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Ya. Yang menyerah atau ditangkap pada tanggal 28 Maret 1830. Setelah itu pemerintah Hindia Belanda segera mengadakan kekuatan hukum pertama kali, yaitu Perjanjian Sepreh. Perjanjian Sepreh itu adalah perjanjian di mana untuk mengadakan konferensi yang isinya adalah penataan bekas wilayah keraton. Lalu penataan kabupaten-kabupaten baru dan juga penunjukan bupati-bupati baru. Ya. Nah, setelah itu menghasilkan suatu kekuatan yang pamungkas, yaitu namanya Resolusi 31 Desember 1830. Itulah yang menyebabkan penghapusan Kabupaten Serengat.
Tetapi alasan-alasan logis kenapa Kabupaten Serengat itu dihapus, itu memang karena Serengat ini adalah merupakan kamp konsentrasi bagi migrasi pengikut Diponegoro setelah kekalahan Perang Jawa. Dan pemerintah Hindia Belanda tidak mau Serengat ini timbul gejolak. Akhirnya dihapus berdasarkan resolusi itu tadi. Ya, sudah, akhirnya tamat. Akhirnya status kabupaten itu dari Regenskap menjadi Onder Regenskap. Jadi di bawahnya kabupaten yang dipimpin oleh Bupati Anom atau Bupati Muda yang bernama Raden Ngabei Mertokusumo. Itu masa transisi. Setelah itu masih dihapus lagi, akhirnya menjadi Kawedanan. Jadi Kawedanan Serengat. Nah, setelah kabupaten dihapus menjadi Kawedanan Serengat. Kawedanan Serengat. Tapi di tengah-tengahnya itu ada Onder Regenskap yang menunjukkan itu di bawahnya kabupaten. Saat di bawah kabupaten itu di bawah pimpinan siapa, Pak? Raden Ngabei Mertokusumo. Itu tanggung jawabnya kemana? Pemerintah Hindia Belanda. Jadi begini, Kabupaten Serengat sebelum 1830 itu tanggung jawabnya adalah di bawah kekuasaan Kasunanan Surakarta. Setelah 1830 itu jatuh, maka Serengat yang dulunya sebagai kabupaten itu di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Berarti kesimpulannya bahwa tahun 1830 itu adalah tahun-tahun di mana ada perubahan besar-besaran, ya, sebelum dan sesudahnya. Kalau sebelum di bawah kekuasaan Kasunanan Surakarta dan sesudahnya adalah full penuh di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Ya, jadi yang menunjuk bupati-bupati baru itu ya sesuai dengan seleranya pemerintah Hindia Belanda. Otomatis pejabat-pejabat atau bupati-bupati setelah 1830 itu adalah pro Belanda. Kalau tidak pro ya tidak mungkin. Ya, seperti Kabupaten Serengat sebelumnya itu bupatinya tidak loyal kepada Belanda. Loyalnya kepada Kasunanan Surakarta dan loyalnya ketika Perang Jawa kepada Pangeran Diponegoro. Itu. Jadi bukti-bukti dari Serengat pernah menjadi kabupaten itu apa, Pak? Sekarang yang masih ada itu apa? Lokasi. Iya, lokasi. Selain dokumen tulis atau dokumen ya, baik itu almanak atau sumber-sumber lain atau jurnal. Ini yang jelas ada lokasi yang menunjukkan bahwa dulu merupakan ex Kabupaten Serengat, yaitu Kawedanan Serengat yang saat ini sudah beralih fungsi menjadi kantor imigrasi. Depannya Pasar Serengat. Depannya Pasar Serengat. Jangan lupa bahwa kantor imigrasi dulu adalah merupakan ex kabupaten, di mana tata letaknya itu sudah memenuhi syarat. Ada penjara di sebelah timurnya. Di bagian timur ya, imigrasi. Yang sekarang Dukcapil itu dulu penjara. Oh, yang masuk itu ya, Pak? Ya. Terus depannya ada alun-alun yang beralih fungsi menjadi pasar Serengat. Ya, terus ada sebuah masjid. Masjid Pasar nih kok, Pak? Ya, yang sekarang menjadi masjid besar dan ada suatu perkantoran yang sekarang jadi pegadaian. Dan satu lagi hal yang paling menentukan suatu bukti bahwa Serengat adalah kabupaten, yaitu ada nama kampung yang bernama Kauman. Jadi Kauman itu adalah ini kan Kauman ya, Pak ya, lokasinya masuk desa Kauman. Ada kabupaten, mesti ada Kauman. Kalau kita menemukan suatu daerah ada Kauman, berarti dulunya mesti ada kabupaten. Seperti contoh misalnya, Kalangbret. Kalangbret itu kan ada Kauman ya. Ada. Berarti itu dulunya juga kabupaten. Karena Tulungagung itu adalah peleburan dua kabupaten antara Ngrowo dengan Kalangbret. Nah, gitu ya. Jadi secara historis memang panjang ya, panjang. Jadi kami berdasarkan
dokumen tulis atau dokumen peninggalan. Iya. Ya. Dan lokasinya kan masih ada sampai sekarang dan bisa dibuktikan ya Pak? Iya. Masjid Pasar itu letaknya juga iya. ada di samping alun-alun kalau iya. kita Makanya lihat kan ya. Kalau di kita tidak usah jauh-jauh, kita berpedoman pada tata letak Kabupaten Blitar yang di utara alun-alun itu. Iya, utara. Timurnya kan penjara. Iya. Depannya alun-alun. Alun-alun. Baratnya kan masjid. Dan ada nama kampung Kauman. Persis pasti. Yang ada di Srengat. Karena Kabupaten Blitar itu mengadopsi tata letak dari Kabupaten Srengat. Dan Kabupaten Srengat merupakan embrio cikal bakalnya Kabupaten Blitar. Ini secara yuridis formal ya. Iya. Jadi yang kami bicarakan di sini adalah khusus pemerintahan ya. Jadi bukan dongeng. Ya. Maaf, ini bukan dongeng ya. Dan ada buktinya. Ada buktinya. Semuanya ada buktinya. Ya. Dulu saat Srengat menjadi kabupaten, wilayah ini apa Pak? Rumah dan perpustakaan ini. Oh, ini Kauman ini. Kauman. Ini Kauman, termasuk ya Kauman ini termasuk ibu kota kabupaten. Ya. Jadi pusatnya kan di sini Pak. Jadi kalau bicara Srengat sekarang kok rame itu kan nggak serta-merta karena sekarang, tapi udah dari zaman dahulu ya, itu udah karena Kabupaten Srengat dan ya. di sini tempatnya ya, Kauman. Betul, Kauman itu sebagai ibu kota kabupaten, tetapi memang sengaja dilenyapkan. Sengaja dilenyapkan. Srengat itu memang sengaja dilenyapkan. Jadi pernah jadi sepi. Pernah jadi sepi. Itu pada sekitar tahun berapa Pak? Ketika status pemerintahnya itu kawedanan, ya. Itu Srengat itu sepi. Memang sengaja dimatikan. Sengaja ya, dimatikan. Karena Srengat itu adalah rawan. Karena dilihat dari para bupati-bupati yang di Srengat itu memang kontra terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Ya. Tapi akhirnya dilenyapkan, setelah itu menjadi sepi, akhirnya pergeseran itu ke sebelah timur. Ke sebelah timur. Ke Pakunden. Pakunden itu SMKN 2 itu. Oh iya. Di situ merupakan sentral pemerintahan yang kemudian kena lahar Gunung Kelut tahun 1848, tenggelam, akhirnya pindah lagi, bergeser ke timur jembatan sampai akhirnya bergeser ke utara alun-alun yang pada saat ini itu adalah pergeseran dari Pakunden. Pakunden pergeseran dari Srengat. Nah, karena ada bencana. Karena ada bencana. Ya. Alasan kok pada zaman dahulu itu gesernya ke timur itu kenapa Pak? Padahal kalau dilihat kan letaknya itu kan kurang strategis, ya, apalagi saat betul. ada bencana lahar itu. Sebetulnya pemerintah Hindia Belanda itu perhitungan geopolitik dan geostrategis tata letak lokasi pemerintahan itu masih canggih orang Jawa. Ya, orang Jawa memilih di Srengat karena Srengat itu ada Gunung Pegat ya, sebagai tamengnya bencana alam ya. Terus apa itu dari segi pertahanan juga bagus ya. Dan juga tanahnya apa itu sudah mirip dengan apa yang ada di Jawa Tengah. Tapi Belanda tidak memperhitungkan bahwa pergeseran ke timur itu malah rawan terhadap bencana. Ya. Misalnya seperti ini. 1835 Gunung Kelut meletus, itu Blitar juga porak-poranda. Setelah itu letusan 1848. Itu malah lebih parah. Lebih parah ya. lagi. Terus letusan 1875. Itu juga parah. Langsung letusan lagi 1901. Dan akhirnya meletus lagi 1919 tanggal 19 Mei hari Selasa Kliwon. Ini hebat ini 1919 itu. Ya, jadi Blitar itu sudah diobrak-abrik Gunung Kelut itu berkali-kali. Makanya kalangan sejarawan itu kesulitan menemukan suatu dokumen khususnya tentang Blitar. Ya, karena apa? Karena secara alam itu sering diobrak-abrik oleh bencana alam. Tadi, kalau Srengat sepanjang sejarah
khususnya di eks lokasi Kabupaten Serengat itu tidak Iya. pernah kena banjir. Paling-paling kalau gunung meletus itu yang dikeluarkan pasir Iya. itu baru kena. Hujan Tapi kalau pasir, air Pak. itu tidak pernah kena. Alhamdulillah. Iya, itu. Mak Belanda karena khawatir aja dengan Serengat. Itu. Perhitungannya masih canggih orang ya, Jawa gitu, Pak. perhitungan keamanan dan pertahanan itu Belanda takut itu, ya. Itu. Jadi, Kalau batas-batas wilayah dari Kabupaten Serengat itu sampai mana, Pak? ya, Kabupaten Serengat itu kalau ke baratnya itu sampai Serikaton, Serikaton, itu Iya. ke barat. ya sampai Ngujang 1 itu. Jauh ya, Pak. Ya, makanya di Ngujang 1 itu ada sebuah jembatan dan jembatan itu yang diberi mandat untuk pembangunan itu adalah Wedono Serengat ketika Serengat statusnya adalah kawedanan. Namanya Wedono itu adalah Raden Mas Jayeng Kusumo. Raden Mas Jayeng Kusumo. Itu Wedono Serengat yang diberi amanah untuk ikut menjadikan jembatan Ngujang 1 di wilayah Serikaton itu. Makanya Ngujang 1 ke selatan itu di jalan raya itu coba kita lihat itu ada plat bertuliskan Jalan Raya Jayeng Kusumo. Jadi pemerintah menuliskan nama jalan itu pasti ada suatu riwayatnya, peristiwanya. Itu Raden Mas Jayeng Kusumo itu adalah Wedono Serengat, tetapi disakralkan, dikeramatkan oleh masyarakat Tulungagung. Masyarakat Tulungagung. Iya. Kok bisa sampai Tulungagung, Pak? Nah, ini cerita lagi nih, Wah, panjang lagi ya. Panjang ini ya. lagi, enggak apa-apa. Gini, kenapa Raden Mas Jayeng Kusumo Wedono Serengat itu yang memiliki kok Tulungagung? Nah, ketika pembangunan itu sedang berlangsung di bawah pengawasan Wedono Serengat, Iya. itu ada suatu kejadian, suatu peristiwa di mana ketika siang hari, ketika istirahat, para kuli bangunan itu sedang makan. Sedang Nah, makan. Itu ada seorang Belanda yang jahil tangannya itu, nyawuri lemah itu loh, Ke makanannya. Langsung Raden Mas Jayeng Kusumo Wedono Serengat itu tahu, akhirnya emosinya puncak, marah banget. Kok bangsa saya kok direndahkan seperti itu, marah. Akhirnya secara tidak sadar dia mencabut keris yang ada di belakang. Keris ya, Keris. cabut itu hanya ditunjukkan kepada wajah si orang Belanda Belanda, tadi. tidak mengenai kulitnya loh ini. Langsung ditunjukkan ini, langsung Belandanya itu geblak, tewas. Nah itu loh ya. Dengan tewasnya pejabat Belanda itu, maka Wedono Serengat itu diberi sanksi hukuman. Selain dipecat, Wedono Serengat itu dibuang ke alas, ke alas hutan. Tulungagung tadi. Iya, ke bagian selatan, Ngunut ke selatan, Panjer ke selatan, Lok Songo. Pucang Nah, daerah Laban, situ, ya, Pak? Pucang Laban. Di situ Raden Mas Jayeng Kusumo diikuti kerabat atau saudara sebanyak kira-kira 40-an. Di situ membabat alas. Jadi menderita banget dari kehidupan sebagai Wedono di Wedono, Serengat. pejabat yang sangat dihormati, disegani, ketika itu terus pindah hidup di hutan yang belum dijamah manusia. Akhirnya dalam membabat itu ada suatu peristiwa sering diganggu oleh makhluk halus. Makhluk halus. Ya, namanya makhluk halus itu kalau orang Jawa menyebutnya demit. Demit. Makanya Oke. ketika membabat, demitnya itu sering ngamuk. Makanya dinamakan desa Demuk yang singkatan daripada demite, ngamuk. Oh, demite ngamuk. Nah, itu bukan dongeng ini. Dari Serengat babat alas di Pucang Laban. Di Pucang Laban. Sekarang akhirnya jadi Desa Demuk. Desa Demuk. Yang disakralkan masyarakat Tulungagung. Gitu loh.
Kalau Wedono yang di Serengat yang disakralkan oleh warga Serengat yaitu Iya. Raden Mas Sutejo. Raden Mas Sutejo itu Wedono keberapa Pak? Wedono sebelumnya Jayeng Kusumo. Sebelum Jayeng Kusumo. Ya, kan sebelumnya kan ada Jayeng Bintoro, Iya. sebelumnya adalah Ndoro Tejo. Ndoro Tejo itu disakralkan oleh masyarakat Serengat, makamnya ada di Gunung Pegat. Bagian Itu. mananya Pak Gunung Pegat? Selatan pemakaman Patuk itu ada jalan paving ke timur, Paveng ke timur. itu lurus naik di puncak. Di situ bersebelahan dengan penghulu Kabupaten Serengat yang bernama Raden Kasiman. Raden Kasiman. Jadi sebelahan ya Pak? Iya, bersebelahan agak berjarak. Nah itu, jadi itulah perjalanan sepintas ya tentang Kabupaten Serengat. Jadi bukan sekedar cerita atau dongeng atau jarine, memang berdasarkan dokumen. Dokumen. Iya. Ada dokumennya. Iya. Jadi kan Serengat itu tadi menjadi kawedanan. Menjadi kawedanan itu sampai tahun berapa Pak? Terakhir kawedanan itu sampai zaman pendudukan Jepang kawedanan. Masih ya. kawedanan nggih? Ya, lalu zaman Republik juga kawedanan sampai terakhir itu tahun 2001 ketika program otonomi daerah, maka kawedanan itu dihapus 2001 karena ada otonomi daerah. Kawedanan itu kan membawahi kecamatan. Iya. Kawedanan Serengat itu membawahi kecamatan Udanawu, Ponggok, dan Serengat. Wonodadi belum ada. Wonodadi belum ada. Belum ada. Akhirnya dihapus. Tahun 2002 dibangunlah kantor imigrasi. Tahun 2003 kantor imigrasi mulai beroperasi. Nah, gitu ceritanya. Gitu. Sampai sekarang ini ya Pak, Ya, kantor sampai imigrasi. Jadi kantor imigrasi tadi di tahun 2003. 2003 dan itu kontrak ke pemerintah daerah 25 tahun. 25 tahun. Iya, dan terakhir itu tahun 2028. Kecuali kalau pemerintah daerah itu menghibahkan ke Kemenkumham, nah itu lain lagi, bisa selamanya. Jadi kontraknya cuma 25 tahun ya, 25 Pak? tahun. Nah, itu Gitu. kan eman-eman banget kalau Serengat itu ditinggal imigrasi. Iya. Karena imigrasi apalagi- itu adalah titik awal untuk kebangkitan keramaian dan kejayaan Serengat. Kita lihat sampai detik ini, Iya. itu pemicunya ya imigrasi. Itu secara fakta begitu. Ya. Itu. Di imigrasi itu kan sekarang rame ya Pak. Di sebelahnya di bagian timur juga sekarang kan ada rumah sakit. Ya, betul. Sampai yang Jadi barat Serengat juga banyak rumah Serengat sakit. itu dulu memang pernah jaya sebelum Blitar menjadi kabupaten. Serengat itu sudah jaya banget. Memang sengaja dilenyapkan karena ketakutan pemerintah Hindia Belanda. Dan saat ini Serengat itu menjadi lebih jaya lagi. Ada imigrasi, ada rumah sakit, daerah, ada rest area, rest area ada juga Pak. tokoh viral yaitu Gus Idam. Gus Idam. Nah, jadi nama Serengat itu sebetulnya sekarang itu sudah menyebar kemana-mana. Iya betul sekali. Itu. Kalau saya di Tulungagung itu ya Pak, kan Iya. teman-teman tanya rumahnya mana? Serengat. Oh sama ST Sabilu Taubah Iya, mana? betul. Pasti Bahwa tahu, nggak sebetulnya- ada yang nggak tahu sama sebetulnya Sabilu Taubah. ST Sabilu Taubah itu ya Serengat. Karena Karanggayam itu kan statusnya kan di bawah Serengat. Kecamatan Serengat. Ya, Serengat. Jadi iya. memang kalau saat ini Serengat menjadi viral itu ya tidak heran karena memang dulunya pernah jadi jaya juga ketika Kabupaten Serengat. Kabupaten Serengat. Ya. Ketakutan akan potensi pergolakan dari Iya, jadi masyarakat gitu ya Pak ya. Serengat itu dikhawatirkan timbul gejolak ya, karena memang nyata-nyata bupatinya itu memang menentang Belanda. Ya, rata-rata bupati. Yang pertama itu bupatinya Rekso Kusumo Kertodirjo itu malah dibuang, Dibuang kemana Pak? ke Ambon katanya. Jadi beberapa sumber mengatakan bahwa itu dibuang. Maka makamnya kan tidak ada di sini. Iya. Nah, itu. Nah, jadi pada waktu itu ya itulah status Serengat itu sebetulnya sudah jaya. Ya, akhirnya terus bergeser ke Pakunden
Pakunden akhirnya Bergeser setelah lagi. berapa tahun kemudian maka terbentuk Regenskap pelantikan bupati pertama pada tanggal 1 April 1863 yaitu Raden Tumenggung Aryo Adinegoro sebagai bupati pertama pemerintah daerah Kabupaten Blitar secara daerah. yuridis formal, dan yang melantik adalah pemerintah Hindia Belanda. Hindia Ya, Belanda. ingat 1 April 1 April 1863. Ini 1963. dokumen yang tulisannya apa? Coba Mbak dibaca itu. Besluit. Besluit. Kalau orang Jawa mengatakan beslet. Beslet. Coba dibaca tanggalnya Mbak. 10 Agustus 1895 nomor 38. Oh ini yang bupati Yang mana, bupati ketiga itu. Ada lagi yang ketiga. Yang bupati pertama itu Iya. 1 April 1863. 1 April Beslet. 1863. Beslet itu adalah SK. SK, surat Bupati. keputusan. Dan ini diperoleh dari ANRI. Tahu ANRI ya? ANRI itu Arsip Nasional Republik Arsip Indonesia. Nasional. Ini yang kami dapat adalah Beslet Bupati pertama 1 April 1863 dan Bupati ketiga yaitu pada tanggal 10 Agustus 1895 nomor 38. Nomor 38. Nah, yaitu Regen van Blitar Joyo Suparto yang akhirnya bergelar menjadi Raden Mas Sosro Hadinegoro. Raden Mas Sosro Hadinegoro. Itu bupati yang ketiga, Bupati yang ketiga. atau yang masyarakat sering menyebutnya Kanjeng Jimat itu. Oh, alah. Ya, Iya. pemilik dari Pecut Samandiman. Pecut Samandiman. Sudah tahu Pecut Samandiman, Mbak? Itu yang diabadikan di Taman Pecut itu, Pak? Nah, Taman Pecut itu warga awalnya alok. Kok membuat taman aja kok pecut? Pecut. Pecut itu punya sejarah besar itu. Ya, yaitu ketika Bupati Blitar dalam kondisi yang terpepet karena lahar itu masuk ke Pendopo. Ya, pada Lahor 19 Mei 1919 itu Bupati dengan keluarga itu sudah terpepet naik di atas meja, akhirnya menggunakan senjata yaitu yang namanya cemeti. Cemeti itu adalah pecut, namanya Samandiman. Nah, akhirnya dengan pecut itu di mana air itu sudah mulai menyibak dan surut, maka dengan Wali Kota Blitar Samanhudi itu diabadikan menjadi Taman Pecut di depan alun-alun. Ya, itu Mungkin banyak yang belum tahu nih Pak sama sejarahnya. Ada sejarahnya. Kenapa kok pecut gitu kan? Padahal anak-anak muda itu di sana sering cangkruk malam minggu, apa duduk-duduk. Tapi kan ya harus tahu. Iya, sejarah. Apa itu makna Kenapa pecut itu? Pecut? Kok membuat taman aja kok pecut? Nah, itu pasti ada sejarahnya. Iya. Itu loh, ya. Kalau Blitar kan ada Kabupaten Blitar sama Kota Blitar. Nah, itu gimana, Pak? gini. Di Jawa Timur itu kan ada 38 daerah kota Iya. kabupaten. Kota kabupaten. Dan yang memiliki kota itu 10. 10. Berarti yang 28 itu kabupaten, yang 10 itu double pemerintahan. Kota. Dikotomi antara pemerintah kota sama pemerintah kabupaten. Kenapa itu terjadi? Padahal Blitar itu adalah kota daerah kecil tapi Iya. dua pemerintahan. Nah, itu ada alasannya. Jadi pertama, Kabupaten Blitar dengan Bupati pertama Raden Mas Tumenggung Aryo Hadinegoro yang dilantik pada tanggal 1 April 1863. Sedangkan Geminte Stadblad tahun 1906 1 April itu dikukuhkan pemerintah kota yang dipimpin oleh Burgemeester atau wali kota. Nah, jadi kota itu terbentuk pada tahun 1906 pada tanggal 1 April. Kebetulan 1 April kota dengan 1 Aprilnya kabupaten. Bupati pertama itu sama. Tapi kenapa ya? Kok bisa timbul itu? Ya kan? Iya, kenapa gitu, Pak?
Pertama begini, pemerintah lokal kabupaten pada waktu itu, ya, bupati yang dijabat oleh pribumi, itu kekuasaan itu dipandang melemah, ya, melemah adanya kekuasaan lokal itu melemah. Lalu yang kedua, bahwa Blitar itu merupakan daerah yang penuh aset. Menurut pemerintahan Hindia Belanda seperti adanya aset perkebunan, ya, aset pabrik gula, aset kereta api, ya, lalu aset perdagangan. Ibaratnya semut itu mendatangi gula. Ketika itu orang-orang kulit putih, orang Eropa, orang Belanda berdatangan ke Blitar. Nah, akhirnya dibentuklah suatu geminte atau kota Blitar yang pertama dijabat oleh asisten residen. Ya, kemudian itu memisahkan dikotomi antara pemerintahan kabupaten dan kota. Jadi akhirnya sampai saat ini pun terjadi dua pemerintahan. Itu ada sejarahnya. Jadi tidak bisa serta-merta nyapo kok ora didadekne siji ae. Kenapa kok tidak jadi satu? Tidak seperti itu. Itu ada historisnya yang tidak bisa diotak-atik. Itu panjang banget itu. Ya, sejarahnya panjang. Jadi diketahui bahwa Blitar itu merupakan aset ekonomi yang luar biasa pada waktu itu menurut hitungan pemerintah Hindia Belanda. Makanya banyak orang-orang kulit putih yang bermukim di Blitar. Untuk lebih leluasa, maka membentuk pemerintahan sendiri yang terlepas dari bupati. Nah, selain kekuasaan bupati juga melemah pada waktu itu. Itu. Jadi alasannya itu diantaranya seperti itu. Ya. Jadi alasan kenapa ada kabupaten sama kota gitu ya Pak, karena mereka kurang merasa memiliki power di kabupaten. Iya, dan juga asetnya banyak. Rel kereta api, perkereta apian, tanaman tebu. Nih, Pak. Tanaman tebu itu adalah tanaman wajib pada waktu itu. Karena begini, karena Blitar ya seperti Serengat, Ponggok, Ngunut, itu kan jalurnya satu rel. Jadi ada rel kereta api yang menghubungkan dari Ponggok, Serengat ke Ngunut, pabrik gula terbesar pada waktu itu yang menghidupi perekonomian negara Belanda. Jadi ada rel kereta apinya dulu. Itu lihat tahun berapa itu? 37. Jalur kereta api ini Pak ya? Jalur kereta api Serengat, Ponggok, Ngunut. Oh, ini Serengat. Nah, ya. Lalu lewatnya buktinya apa? Buktinya apa? Ingin Pak? tahu? Ada apa ingin tahu? Sampai kalau dari markas ST, iya, itu dari markas ST itu ke depannya kan sudah dilewati rel kereta api. Depannya itu? Iya, Pak? depannya Gus Hitam itu sudah rel kereta api. Ke selatan ada Pasar Templek. Ini Pasar Templek. Kalau Pasar Templek lurus itu ke Tambangan, iya, itu melewar ke kanan. Menggok nganan itu kan ada jembatan ambrol. Nggih, ambrol niku. Jembatan itulah penopang jalur rel kereta api yang menghubungkan dari Serengat ke pabrik gula Ngunut. Pabrik gula Ngunut itu sangat besar sekali. Ya, itu adalah sebetulnya cagar budaya. Ya. Jadi ini buktinya. Ini peta-peta tahun 37. Nah, itulah. Ya, itu. Kan sudah sangat jelas karena dokumennya ada semua. Ada buktinya. Ada buktinya. Ada denahnya. Iya, ada denahnya, itulah. Jadi ST ke utara itu kan nyabrang jalan raya toh? Iya, nyabrang jalan raya. Terus lewat sawah terus itu ya. Ngalor itu ke utara. Akhirnya di persimpangan tengah sawah itu belok ke timur. Belok ke timur. Iya, dari Karanggayam terus Kerjen, terus Togokan, terus Serengat. Ya. Tembus sini berarti ya, Pak? Serengat Langsung ke Gembongan.
Langsung ke timur. Iya, ke utara, ke Gembongan Cangkring itu. Oh. Kan di sana kan ada pabrik tepung, pabrik Belanda yang sekarang tinggal stumnya itu, cerobongnya itu. Dekatnya lapangan, Pak? Iya Oh, itu. yang itu. Ya itu Pabrik tepung. Iya, itu pabrik tepung untuk memenuhi kebutuhan makanan pokok yaitu roti kepada orang-orang kulit putih. Nah, terus perumahan pejabatnya di mana? Itu ada di Tangsi. Tangsi Serengat. Tangsi Serengat, perempatan Amanah itu ke utara, Ke Notok, utara Notok, mepet gunung. mepet Itu gunung. ada perumahan pejabat yaitu miliknya polisi zaman Belanda. Disitulah juga membentang rel kereta api dari barat ke timur. Sekarang apa masih ada, Pak, itu Sudah bekasnya? didungkeli oleh masyarakat. Oh, alah. Itu ya sudah nggak ada. Udah nggak ada. Jadi kita ini kalau dengan barang-barang lama itu mudah merusak dan mudah menjual. menjual. Akhirnya dipikir kalau kita ini bercerita itu dipikir hanya dongeng toh. Terus ditanya buktinya mana Pak? Wah, kami kesulitan. Akhirnya kita membuktikan dengan dokumen-dokumen ini. Karena bukti fisik itu sudah pada alih fungsi. Nah itu masalahnya. Ada yang hilang, ada yang dijual, ada Yang yang dirusak. nggak tahu kalau itu barang bersejarah ya, Pak. Ya, Blitos itu, Blitos. Blitar Square itu kan juga gedung bersejarah itu. Sebelumnya namanya Bentar. Bintar. Oh, itu sebelum Bintar namanya Dipoyono. Dipoyono. Sebelum Dipoyono zaman Jepang itu kalau tidak salah gedung BPUPKI. Ya, terus sebelumnya juga mepet dengan rumah dinas bupati zaman dulu yang ada di timurnya Blitos. Yang dulu adalah asrama markas CPM yang di dekat Jalan Kelut itu, yang Kampung Madura itu bersejarah sekali itu. Kampung Madura, Jalan Kelut, terus asrama CPM yang sekarang berubah menjadi toko sepatu itu. Terus baratnya ada Blitar Square Blitar atau Square. Blitos. Itu bersejarah semua itu. Itu sayang sekali karena ya kita hanya aja sudah berdasarkan dokumen tulis akhirnya. Jadi kita hanya kalau cerita yang saya ceritakan itu harus punya tingkat tinggi untuk membayangkan. Karena kami tahu di situ dulu ada asrama CPM, markas itu. Ya. Tadi kan kalau bicara Kabupaten Serengat itu kan pasti ada bupati toh, Pak. Nah, tadi Bupati Serengat itu kenapa kok dimakamkan di Trenggalek? Nah, ya itu pertanyaan bagus itu. Itu hampir semua orang, kenapa Bupati Serengat itu meninggalnya kok tidak di Serengat? Iya. Pertama, persebaran elit pribumi atau bangsawan itu arahnya dari barat ke timur. Karena barat itu mendekati pusat kumpulnya para lahirnya kaum bangsawan, yaitu dari Demak, Pajang, Mataram, Kasultanan, Jogja, Kasunanan, Jogja, akhirnya menyebar ke timur, ya. Terus kenapa kok di Trenggalek? Trenggalek itu posisi letaknya kan di sebelah baratnya Serengat. Iya. Otomatis yang lebih tua, lebih dulu menjabat, adanya jabatan itu mesti di wilayah barat. Ya kebetulan itu Bupati Trenggalek itu mempunyai putra, ya, dan putra itu menjabat sebagai Bupati Serengat. Ketika Bupati Serengat meninggal, ya mesti ingin dijejerkan oleh leluhurnya yang ada di Setonogedong Trenggalek. Akhirnya bupati-bupati itu kan biasanya satu keturunan atau satu darah. Itu akhirnya mengumpul semua di Setonogedong. Jadi di Setonogedong itu ada beberapa bupati dan patih di sana itu. Nah itu karena kenapa tidak ada di Serengat? Memang karena leluhurnya dari Trenggalek. Trenggalek dari Ponorogo. Iya, dari Wengker. Ya, Ponorogo otomatis mendekati ke arah barat, yaitu daerah Mauspati, Madiun, Jogja. Nah, jadi tidak ada persebaran kaum bangsawan itu dari Jember terus ke barat itu ya. Nggak ada dari barat ke timur. Itu yang umumnya dari barat ke timur. Dari
Kasultanan, dari Kasunanan Surakarta menyebar ke barat, ke Madiun, ke Ponorogo, ke Trenggalek, ke Tulungagung, nyabrang ke Serengat, dari Serengat ke Kesamben, Ulingi, sampai ke Puger atau daerah Banyuwangi, sampai ke sana, sampai ke sana. Itulah saya juga heran dulu migrasi para penduduk itu bisa sejauh itu karena memang takut ketahuan oleh Belanda. Takut ketahuan. Ya, jadi ibaratnya pengikut atau kerabat atau keluarga Diponegoro itu memang menutup diri. Ya. Jadi sebetulnya di Serengat ini kaum bangsawan itu banyak sekali. Baik bangsawan pemerintahan maupun bangsawan ulama. Karena memang berusaha untuk menutup diri supaya tidak diketahui oleh pemerintah Hindia Belanda. Karena kalau ketahuan itu ada hubungannya dengan Diponegoro, pasti dibantai. Nah, itulah akhirnya banyak genetik-genetik yang lahir menjadi tokoh ulama, tokoh pemerintahan. Nah, itu. Jadi Serengat itu memang ya luar biasa, ya. Nah, itu perlu bangga menjadi orang Serengat. Saya sangat bangga Pak jadi orang Serengat. Apalagi rumahnya sampean kan Bagelen. Bagelen itu jelas nyata-nyata ada kesamaan nama antara Bagelen Serengat dengan Bagelen yang ada di pusat Laskar Diponegoro. Karena di Bagelen dulu penuh dengan adanya pohon-pohon seperti pohon sawo, pohon kepel, pohon manggis. Dan ketika pohon itu merupakan kode sandi bahwa itu menunjukkan sebagai pengikut Diponegoro. Sebagai konsolidasi antara pengikut. Nah, sebagai konsolidasi, sebagai tanda ya Pak? Sebagai tanda. Ya, lainnya pada lari ke Centong, ke Sanan Kulon, ke Ndayu, ya, ke Ngentak, ke mana Ngadirejo, ke utara, ke Mloko. Nah, di sana ada namanya Reok Bulkio. Reok Bulkio itu juga karena itu menunjukkan bahwa Reok Bulkio itu diambil dari kesatuan bahwa Bulkio itu adalah nama kesatuan prajurit Diponegoro. Jadi nama Bulkio itu tidak mungkin ujuk-ujuk kok ada. Muncul itu, gitu itu Pak. Itu yang membawa ya kaum migrasi itu. Pasukan Diponegoro tadi. Banyak sekali buktinya. Ya. Kalau di Serengat Pak selain dari nama Bagelenan itu buktinya apa Pak? Oh ada. Ini kita kalau di Serengat coba kita ke Gunung Pegat. Iya di Gunung Pegat. Gunung Pegat paling barat ya, di puncak kita naik tangga. Di situ ada bangunan yang sangat besar sekali dan di situ ada makam yang sangat panjang sekali. Itu adalah salah satu senopati Pangeran Diponegoro yang bernama Cokro Manggoloyudo. Cokro Manggoloyudo. Ya, kalau masyarakat sering menamakan Surobledek gitu ya. Oh, nah, itu bukti bahwa tokoh-tokohnya Diponegoro itu banyak bermukim di Serengat. Itu yang jelas-jelas ketahuan. Yang tidak itu banyak sekali. Terjadinya sebuah musola, akhirnya jadi masjid, akhirnya jadi pondok, seperti pondok Ngelangkapan, gereja Maron. Itu semuanya diawali dari adanya peristiwa Diponegoro itu. Ya, banyak sekali. Ya, pondok-pondok pesantren itu juga rentetan dari peristiwa itu. Jadi tokoh-tokoh yang ada di Serengat itu tidak menutup kemungkinan itu bisa keturunan dari pasukan Diponegoro nih Pak? Iya, banyak. Kan itu banyak yang nggak ketahuan. Memang menutup diri. Pada waktu itu memang sengaja menutup karena ketahuan takut kalau dibantai oleh pemerintah Belanda karena yang menunjukkan ya orang kita sendiri sebetulnya. Ya, itu yang berbahaya di situ. Ya. Selain di Bagelenan di mana Pak? Kalau Serengat Pak? Purwokerto. Purwokerto itu juga ada Wonorejo, Sanan Kulon di Centong, terus Kulon. Di Bagelenan. Oh iya Bagelenan. Terus tadi. Ada lagi di Kemloko, di Ndayu, di Nglegok daerah sana, Bangsri. Terus ke timur lagi di Samben. Ke Samben. Ya, terus itu yang teridentitas, yang lainnya masih banyak lagi ya, yang tidak diketahui.
Ya. Jadi kalau ada pepatah bunga yang mekar itu bukan ditanam kemarin sore, itu kan benar banget ya Pak. Jadi tidak. nggak ada proses yang instan tuh. Tidak ada. Jadi semua suatu terbentuknya sesuatu itu tidak serta-merta dan tidak ujuk-ujuk, tapi melalui suatu riwayat dan perjalanan sejarah yang panjang sekali. Ya. Ya. Kalau kita mau belajar sejarahnya Serengat itu apa ada buku atau literasi yang bisa kita baca Pak? Ya, ada. Ada. Banyak. Jadi gini, literasi tentang Serengat ya, dan Blitar itu tidak terbentuk di dalam satu buku, tapi merupakan artikel. Jadi tidak ada literasi itu yang merupakan satu buku utuh yang membahas tentang Serengat, itu enggak ada. Tapi Serengat sendiri ikut ke Kediri, ikut ke Berbek, ke Nganjuk, ikut ke daerah mana, nah gitu. Jadi ketika kita membuka buku tentang hari jadinya Nganjuk, di situ kok ada Serengat, ada bupatinya, ada tahunnya, nah gitu. Jadi saling berkaitan karena memang pada waktu itu Serengat, Tulungagung, Trenggalek, Berbek, Kertosono, Nganjuk, Kalangbrede di bawah Karesidenan Kediri. Jadi apa-apa itu kita pusatnya di Kediri. Makanya Kediri itu yang memiliki semuanya. Ya. Makanya ditempatkan asisten residen di Blitar. Ya, di Blitar asisten. Residennya ada di Kediri. Gedung Karesidenan juga ada di Kediri. Ya, dan itu dijabat oleh orang-orang Belanda, orang-orang kulit putih. Ya. Sedangkan orang pribumi atau elit pribumi itu paling tinggi itu adalah jabatan bupati. Paling tinggi itu paling tinggi bupati. Jadi bupati. Iya. Ya. Jadi kalau mau belajar itu kan juga harus satu persatu nih Pak. Sampai saat ini belum ada yang membukukan terkait sejarah Serengat ya Pak? Iya, masih campuran. Dan tapi kami sudah mulai menulis tentang Serengat. Ya, sudah menulis dan kami sudah mencetak 3 buku. Ya. Dan itu sudah diuji publik oleh Dewan Juri, ya, dan alhamdulillah penulisan kami tentang Kabupaten Serengat itu dapat juara. Alhamdulillah. Ya, gitu. Ya. Itu bukunya bisa diakses untuk umum, Pak? Belum dimasukkan ke internet. Oh, belum. Ya, tapi kan masih menggandakan secara manual, ya, ya. Di fotokopi atau dicetak lagi. Ya. Mungkin kalau ada yang memasukkan ke web, kami siap, ikhlas. Gitu. Jadi lebih banyak yang ingin tahu, malah kami lebih senang itu, ya. Oke. Jadi kalau bicara sejarah itu pasti panjang ya Pak. Nggak ada yang namanya sejarah itu singkat. Apalagi kalau kita bicara kekayaan lokal di sekitar kita itu kan banyak banget yang belum tahu Pak. Ya, saya sendiri itu juga masih ngawang-ngawang sebagai generasi muda atau anak muda itu sekarang kan jangkauannya kan sedunia ya. Iya, luas internet mengetahui itu. Ukraina, mengetahui Rusia, ya, mengetahui Iran, Israel, luar Jawa. Tapi lokalnya sendiri tidak tahu. Kan ironis banget, ya kan? Iya. Makanya generasi muda ini mbok yao belajar mengetahui daerahnya sendiri, karena apapun ya daerah kita itu pasti punya suatu kekayaan. Kearifan lokal, baik itu seni, budaya, sejarah, keagamaan. Nah itu loh banyak sekali. Tapi generasi kan males ya. Mosok banggane Serengat ya. jadi inginnya kan kemana-mana, lihat YouTube kemana-mana, itu. Ya. Mungkin ada pesan Pak buat teman-teman, apalagi buat yang ada di sekitaran Serengat. Ya, khususnya kepada warga Serengat dan warga pada umumnya, ya, kami mengharap supaya
lebih memahami sejarah lokal dulu. Nanti jangan sampai suatu saat terjadi sebuah generasi yang sudah tidak tahu sama sekali tentang asal-usul daerahnya. Ya, sangat disayangkan. Iya. Ya, apalagi kalau kita pergi ke luar kota, ke luar negeri, lalu kita ditanya tentang Serengat dan Blitar, tidak mengerti Tidak apa-apa. tahu. Nah, itu sangat disayangkan. Ya. Jadi mau tidak mau ya harus literasi. Ya. Kalau teman-teman mau baca buku di sini tuh gimana Pak alurnya? Ya, Apa- pokoknya datang gitu aja. Insya Allah kami terbuka. pasti ada Iya. orang di sini ya Pak. Kami terbuka. Jadi buat teman-teman nih yang mau baca buku, mau bicara, mau belajar terkait sejarah Serengat bisa langsung datang ke sini karena di sini banyak dokumentasi dan banyak buku-buku yang berkaitan dengan sejarah ya Pak. Ya, 80% ini adalah dokumenter. Dokumenter. Ya, dokumen. Jadi Jadi kami berbicara berdasarkan dokumen. dokumen, baik itu letusan Gunung Kelut, ya. Oh iya. Terus lalu ada lurah pertama, Lurah Kauman. pertama Kauman. Lalu ada bupati 1 sampai 4 itu adalah satu keluarga. Terus ada jalur rel kereta api yang menghubungkan mana itu Serengat, Serengat. Ponggok, Ngunut. Sampai Ngunut. Jadi banyak sekali ya. Di situ ada tokoh sentral dari perjalanan Nahdlatul sejarah Ulama. nasional itu dimulai dari Ken Arok dan Ken Dedes. Ken Dedes. Nah, itu Ken Arok dan Ken Dedes itu sebagai Raja Singosari yang pertama Ya. pada tahun 1222 Masehi. Nah, itu kalangan sejarawan menyimpulkan bahwa dari perut Ken Dedes itu, dari rahim Ken Dedes itu melahirkan raja-raja besar di Nusantara ini. Sampai lainnya ketika konflik, ketika terjadi perselisihan, banyak yang hijrah ke luar Jawa, ya, ke Brunei, ke Tumasik. Tahu Tumasik enggak? Belum tahu Pak. Tumasik itu ya Malaysia dan Singapura itu. Dulu namanya Tumasik. Coba, Tumasik itu kita lihat di Sumpah Gajah Mada. Itu ada tulisan Tumasik. Yang saat ini adalah Malaysia dan Singapura. Makanya elit-elit pribumi Nusantara itu sampai hijrah ke sana. Ke sana. Makanya di sana juga banyak bangsawan-bangsawan dari Jawa. Itu sebetulnya satu genetik. Gitu. Satu gen, Ya, satu keturunan. Ya, satu keturunan. Baik. Mungkin ada Oke. lagi yang dibahas tentang dokumen-dokumen ini, ya masih banyak Mbak sebetulnya, masih banyak ini. Jadi kalau panjenengan dapat dokumen-dokumen ini dari mana Pak? Ya, ini dokumen-dokumen ini kami temukan ya, ini dari Notes on Java Regent Families. Yang ini. Ya, sumbernya. Terus ada lagi dari Almanak N6 Register van Nederlands Indie 1865. Terus dari The Power of Prophecy Peter Carey. Peter Carey. Ya, ini tentang Diponegoro. Ada Touring of Jonathan Ricks. Ada bangsa Belanda yang mengadakan perjalanan keliling Ya. Jawa. Itu juga punya catatan. Catatan. Terus Governor General Van Inhofe over Jawa and Hadjar 1746. 1746. Nah, ini yang lebih ampuh lagi. Itu sudah. Perjalanan Gubernur Jenderal Van Inhofe di Jawa tahun 1746 mengidentifikasi ada sebuah pemerintahan di Serengat yang bernama Regentskap Saringat, Saringat. Oh, yang bupatinya bernama Suralenggowo. Suralenggowo. Ya, ya itu loh. 1746. Ini bukan tulisan sekarang, tulisan dulu. Tulisan dulu. dokumennya. Lalu ada lagi Delper. Delper itu semacam berita. Di situ kami mengambil keranten. Keranten itu adalah koran. Ya, di situ ada berita-berita tentang
Blitar. Blitar, Ya. Sengat. Terus KITLV. KITLV itu lembaga penelitian sejarah, budaya dan bahasa. Itu yang ada di Leiden. Di luar negeri semua Di itu, Pak? Belanda. Itu Iya, semua di luar negeri? Terus yang terakhir sumbernya saya dapat dari Dinas Pariwisata Kabupaten Trenggalek. Di Kabupaten Trenggalek, Iya, ya, Pak? itu. Iya, Terus iya. barusan ini kami kerjasama dengan Dinas Arsip Kabupaten. Blitar. Ya, Oke. dapat lagi dokumen tentang Beslet Bupati Blitar yang pertama dan yang ketiga. Oh, yang tadi nggih? Ya, yang tadi itu. Beslet itu adalah SK. Surat Didapat keputusan. dari ANRI. ANRI itu Arsip Nasional Republik Indonesia yang ada di Jakarta Selatan. Nah, itu jadi buktinya sudah sekian banyak ini dokumen. Jadi makanya kalau teman-temanmu Belajar. ada yang nggak percaya, suruh datang ke sini aja. Ada buktinya. Ada buktinya. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau belajar langsung aja ke sini di Perpustakaan Kartini, ya, Pak? Iya, Perpustakaan Kartini. Kenapa kok namanya Perpustakaan Kartini? Nah, kenapa ini saya namakan Kartini? Menurut saya Kartini itu bukan sekedar pahlawan emansipasi, malah lebih dari itu. Kartini ini adalah pelopor dan pelawan literasi menurut saya. Karena hidupnya dia itu ingin mengangkat kaum wanita untuk mendobrak adat yang merendahkan kaum wanita dengan jalan literasi tulis dan membaca. Iya. Nah, itu Kartini itu hidupnya itu ya menderita banget, ya. Dilahirkan pada tahun 1879, ya. 1879. Ya, ketika itu dia masih kanak-kanak, ya, masih remaja, kira-kira usia 12 atau 13 tahun, dia sudah menunjukkan kecerdasannya di hadapan seorang kiai yang sangat ternama di Nusantara itu, yaitu Kiai Soleh Darat. Kiai Soleh Darat. Kiai Soleh Darat itu adalah kiai yang sering tausiah di keluarga bangsawan, keluarganya Bupati Jepara. Bupati Jepara, Nah, ayahnya. ketika Kiai Soleh Darat itu memberikan pengajian, tausiah, ketika itu tiba-tiba Raden Ajeng Kartini itu ngacungkan tangan, usul kepada Kiai Soleh Darat. Yang intinya usulan itu supaya Al-Quran itu diterjemahkan, ditafsirkan dengan tulisan Jawa atau bahasa Jawa. Nah, akhirnya Kiai Soleh Darat itu shock, ya, terkejut kok ada anak-anak yang memberikan usul kok secanggih ini. Akhirnya dia sejenak merenung, memikir tentang Kartini, betapa cerdasnya anak ini. Akhirnya Kiai Soleh Darat itu didesak oleh Kartini, akhirnya sanggup untuk menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa. Hanya sampai ke 13 juz. 13 juz. Sampai 13 juz itu Kiai Soleh Darat wafat. Nah, maunya Kiai Soleh Darat itu buku terjemahan bahasa Jawa itu mau dihadiahkan kepada waktu pernikahannya R.A. Kartini. Raden Ajeng Kartini. Nah, akhirnya usulan daripada terjemahan Al-Quran itu dicetak pertama kali di Singapura. Di Singapura, Pak? Iya. Sebagai tafsir pertama Al-Quran berbahasa Jawa disahkan oleh Kementerian Agama yang dicetak di Singapura. Pada tahun? Pada tahunnya dia setelah tahun 1900 loh. Ya. Itu dengan judul Faitur Rahman kalau nggak salah, ya. Faitur Rahman itu dengan buku dengan karya Soleh Darat, usulan dari Raden Ajeng Kartini. Nah, itu. Jadi makanya kami terinspirasi dari perjuangan Kartini, maka perpustakaan ini kami namakan Perpustakaan Kartini. Nah, itu. Ya. Perpustakaan Kartini. Jadi Raden Ajeng Kartini itu adalah salah satu sosok emansipasi dan itu salah satu pahlawan yang sangat saya kagumi, Pak. Apalagi buat teman-teman yang perempuan itu
Tapi Jangan- sebetulnya lebih dari itu ya. Iya, lebih dari itu, Pak. Lebih dari sekedar pahlawan emansipasi. Iya. Menurut saya lebih dari itu. Ya, kemudian pada usia 24 tahun ya. 24 tahun. 24 tahun itu menikah. Menikah. Dengan Bupati Rembang. Nggih. Yang bernama Raden Mas Aryo Singgih Joyo Adinegoro, Joyo Adiningrat. Yang putra daripada Patih Joyo Digden Blitar. Patihnya Blitar. Iya, Joyo Digden itu kan patihnya Blitar. Rumahnya tahu. Rumahnya Jalan Melati, Jalan Melati, ada SMP 2, SMP 2. ada Grand Mansion. Iya, Grand Mansion itu. Ke timur Ke timur, ada Samsat, Samsat. baratnya Samsat pas. Kuburan Gantung. Itu rumahnya mertua dari Raden Ajeng Kartini. Mertuanya Raden Ajeng Iya, Kartini. jadi Patih Joyo Digden itu punya putra Raden Mas Aryo Singgih Joyo Adiningrat, ya, yang dulunya Wedono Ngunut, akhirnya naik pangkat menjadi Bupati Rembang, Bupati menikahi Kartini, putra dari Bupati, Bupati Jepara. Nah, tapi ketika pernikahan setahun, 1 tahun melahirkan, 4 hari kemudian langsung wafat, Meninggal dunia. meninggal. Ya. Jadi putranya R.A. Kartini itu hanya satu yang bernama Raden Susalit. Raden Susalit. Susalit. Susalit itu sepertinya nama yang aneh gitu ya. Tapi kalau di Oncei, Susalit itu adalah susah naliko alit. Susah nalika alit, ditinggal ibunya. Ditinggal ibunya itu, maka dinamakan Susalit. Terus Susalit. orang-orang itu memperpanjang menjadi susah naliko alit. Susah nalika Disingkat alit. Susalit. Dan akhirnya Raden Mas Susalit ini menjadi perwira TNI, Perwira TNI. menjadi Pangdam 3 Diponegoro pada tahun 1948. 1948. Nah, itu putranya R.A. Kartini. Putranya R.A. Kartini. Putranya orang Blitar. Hebat kan? Iya. Itulah. Lebih dari itu. Iya, itu banyak Mbak itu. Kalau kita mau ngoncei sejarah lokal, wah, tidak ada habisnya. Enggak ada habisnya. Itu. Bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang ada di rumah nih Pak harus. Jadi anulah ya sedikit-sedikit mulai tahu dan mau mencintai mencari gitu loh, tahu mau gitu ya Pak. mencari. Ya, nanti kalau sudah ketemu, wah ini betul, ini valid, itu ada rasa asik gitu. Iya. Betul, Betul, tapi Pak. harus didasari passion. Passion saya ini ke sejarah suka itu. Nah, itu. Suka terus cinta gitu Pak kalau teman-teman Tapi bilangnya satu gitu. hal Mbak, Gimana Pak? satu hal penting bagi kaula muda, Nggih. harus mengetahui pilah-pilah dan bedanya sejarah dan cerita. Sejarah dan cerita. Nah, Mana yang katanya dan mana yang nyatanya. Jadi misalnya ya Mbak, Iya. cerita itu kan ada beberapa jenis ya. Misalnya fable, Fable, itu dongeng. dongeng, Folklore, cerita rakyat. legenda, Legend itu legenda. legenda. Myth itu mitos. Novel itu bacaan. Ballads suatu kisah. Itu termasuk cerita yang digolongkan adalah fiktif. Tetapi Mbak, ketika itu masih bentuk cerita, kok suatu saat dalam perjalanan ditemukan dokumen dan bukti, maka itu bergeser menjadi sejarah. Jadi sudah jelas di sini bahwa sejarah itu membuktikan bukti dan dokumen. Dokumen. Nah, itu yang beratnya itu teman-teman kita itu antara cerita dengan sejarah itu dicampur Dicampur aduk. terus akhirnya malah jadi engkel-engkelan. Oh, karena asik Iya. toh. Dongeng itu kan asik banget toh, Iya. sampai membuat kita ngantuk dan tidur. Nah, betul sekali Pak. Aku jarene mbahku ki ngene. Jare ini niku lho Pak nggih. Ngengkel. Jarene. Nah, itu loh. Nah, Jadi kita harus pandai-pandai memilah. ya itu keilmuan, Mbak. Iya. Itu keilmuan, ya. Jadi menyikapi dengan ilmu. Ya. Jadi tentunya kita sebagai generasi muda harus tahu dan mencintai sejarah yang kita punya. Jadi nggak perlu jauh-jauh ya Pak, yang ada di sekitar dulu kita Ya. pelajari, kita cintain. Jauh Kita boleh, Jauh tapi boleh. ironis kalau yang dekat ini tidak tahu. Tidak tahu.
Nah, itu loh. Ya, ketika nanti kita di luar kota, Ya. ketika ditanya, Mas dari mana? Dari Blitar. Blitar Blitar. mana? Serengat. Serengat dulu kabupaten ya Mas? Wah, kok saya enggak tahu. Setahu saya cuma kecamatan. Kecamatan. Waduh, fatal ini. Fatal ini. Padahal sejarah telah membuktikan. Ini telah membuktikan, bukan gaya-gaya. Bukan Gitu. gaya-gaya lagi, karena Iya. udah ada dokumentasinya, ada Dokumen tulisnya, dokumen fisiknya juga ya, ada semua. Gitu. Jadi jangan sampai teman-teman semua itu percaya hanya dari katanya, tapi kita juga harus tahu bukti dari apa yang kita katakan sejarah tadi. Tapi Mbak, memang orang kita itu lemah di literasi tulisnya. Literasi tulis. Dokumen tulisnya lemah. Kita lemah. banyak yang nggak punya ya Pak ya. Banyak yang nggak punya. Adanya di luar negeri. Itu salah satu. Iya. Ya untungnya meskipun Belanda itu menjajah kita, tapi dalam satu sisi ada suatu segi positifnya, yaitu mengamankan literasi itu tadi. Literasi Pak, dokumen sama barang-barang peninggalan seperti arca, ya, patung Kain Dedes yang terbuat dari emas, lalu kerisnya Diponegoro, itu yang mengamankan kan di Belanda. Di Leiden itu, ya, Yayi Nogo Siluman miliknya Diponegoro itu kan sudah dikembalikan, sekarang disimpan. Nah itu loh, jadi banyak, makanya sekolah tinggi S2 kelanjutan dari S1 bahasa Jawa itu mesti ke Belanda semua sekolahnya. Ya soalnya yang diteliti di sana ya Pak. Karena yang diteliti di sana itulah. Jadi ada sisi positifnya. Itu. Pasti ada sisi positif dan sisi negatifnya, dan kita juga harus tetap mensyukuri ya Pak ya. Ya. Kuncinya itu kan bersyukur dan mau belajar. Ya. Kalau sekarang itu ya Pak. Ya, jadi gini Mbak. Sejarah itu kalau kita miliki ya ilmu dan pengetahuannya itu kita itu tidak mudah-mudahnya untuk menyalahkan pihak lain. Jadi apa ya? Jadi ini ya kalau dikaitkan dengan ajaran agama juga sangat relevan banget ya. Kita tidak dengan mudah untuk mengambil suatu penilaian pada pihak lain dan tidak mudah untuk menjelek-jelekan ya, orang lain. Karena kita tahu sejarahnya. Coba kalau orang itu sudah buta sejarah, kan enak toh ngomongnya itu. Iya. Wah, enak. Gini koyo yo. Nah, itulah akhirnya seringkali menjudge pihak lain, salah, ini keliru, ini. Tapi kalau kita tahu sejarah, dulunya begini loh riwayatnya, ini loh. Nah, gitu. Ya. Jadi pada intinya kita itu harus mencintai sejarah kita sendiri ya Pak. Ya, mencintai dan mau belajar tanpa literasi. Ya, tanpa menyalahkan pihak lain, tapi kita juga harus bisa mengambil sisi positifnya. Ya, sejarah itu juga dinamis, Mbak. Iya, dinamis. Maksudnya dinamis itu penemuan data, penemuan dokumen itu kan juga sambil berjalan. Iya. Jadi penemuan yang baru itu kalau sudah valid itu bisa mematahkan atau menggugurkan penemuan sebelumnya. Tulisan sebelumnya. Tulisan sebelumnya. Itu biasa itu. Iya. Akhirnya terjadi revisi. Itu. Nah, itu loh. Ya. Oke, terima kasih Pak Widodo. Ini tadi banyak ilmu yang sudah dibagi ke teman-teman. Mungkin banyak dari teman-teman, apalagi khususnya di wilayah Blitar yang belum tahu sejarah wilayah Blitar dan sekitarnya, ya Pak. Ya. Kalau mau belajar ini Pak Widodo sangat terbuka, ya Pak. Sangat terbuka. Saya malah senang memberikan wawasan kepada anak muda. Ya. Karena anak muda itu biar tidak mudah terjebak oleh unggahan-unggahan konten-konten yang sifatnya perorangan dan mencari profit. Nah, itu juga seenaknya itu kadang-kadang itu membuat konten itu. Tahu sedikit sudah membuat konten. Ya, gitu. Ya, kalau mau belajar bisa langsung datang ke sini, ya Pak. Bisa sekali. Kami welcome. Sangat terbuka. Kami malah senang, ya, tanpa adanya
imbalan atau apa, kami sudah ditanyai itu aja sudah senang. Berarti ada pewarisan suatu informasi yang sifatnya itu valid. Ya, itu. Ya, terima kasih Pak. Jadi di sini saya mewakili teman-teman yang kemarin itu ada pertanyaan ke saya. Jadi kenapa sih kok ini di Serengat ada itu, terus kenapa kok namanya Serengat? Jadi hari ini saya bisa tahu dari Pak Widodo dan ada sejarah-sejarah lain yang ternyata itu ada di sekitar kita tetapi masih belum banyak yang mengungkapkan. Mungkin di lain kali kita bisa sambung lagi Pak terkait perbincangan kita terkait sejarah. Siap Mbak. Jadi masih banyak yang belum terungkap banyak. Masih banyak. Dokumen-dokumen setebal ini masih banyak ini. Ya. Mungkin di lain waktu bisa kita sambung lagi nggih Pak? Ya monggo. Saya datang ke sini sama teman-teman yang lain. Apalagi yang teman saya dari Tulungagung itu banyak Pak. Ya. Yang kepo sama sejarahnya Blitar. Itu. Blitar itu memang embrionya memang dari Serengat. Nanti setelah ini kita membahas tentang Blitar. Ada sendiri. Ide bagus nih Pak. Iya, ada sendiri. Wah, itu malah tulisannya malah lebih banyak. Lebih banyak lagi. Buktinya ini seperti ini Besluit ini. Besluit itu adalah Beslit itu adalah SK. Nah, itu. Ini SK-nya Bupati ini. Jadi topik kita di untuk perbincangan selanjutnya. Berikutnya kita membahas tentang arsip Beslit Bupati Blitar. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Widodo. Terima kasih teman-teman yang udah mau nonton di rumah, utamanya Sobat Forsa. Saya akhiri di sini perjumpaan kita di podcast forsa.co. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.